A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para Iwan Villa yang masih setia di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawa sebuah konten ketika channel-channel Kristen ini pada kepanasan saat Nania Idol kembali memeluk ajaran agama Islam. Mereka ramai-ramai membahas dan bahkan si Bekatul Sopiatul ini membuat tantangan untuk berdebat dengan Nania Idol. Saya pikir sangat lucu apa yang dilakukan oleh Sopiatul ini. Jelas Nania Idol bukan seorang pedebat muslim. Dia bukan seorang apologet. Apa korelasinya? Karena kepanasan dia, Nania Idol kembali memeluk agama Islam, dia menantang Nania Idol untuk berdebat. Sangat lucu saya pikir. Sedangkan tantangan saya yang sesama debater, sama-sama terjun di dunia debat lintas agama, tidak pernah ditanggapi, tidak pernah berani untuk berdebat menanggapi. Hanya ngoceh, gosip, hujat, fitnah saja di channel dia. Tetapi saya membuat sebuah tantangan resmi, nge-tag dia, nge-tag channel dia. Dia abai, dia tidak mempedulikan karena dia tidak berani untuk berdebat. Kapasitas Sopiatul hanyalah penggosip, penghujat, pengfitnah tanpa punya landasan argumentasi, sehingga ketika diajak diskusi dia lari tunggang langgang. Sekarang ketika ada Nania yang kembali memeluk agama Islam, tiba-tiba dia menantang Nania untuk berdebat. Lucu, menurut saya sangat lucu. Karena kita tahu jelas Nania bukan seorang debater. Buat Sopiatul, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu teriak-teriakan, membuat kita itu jadi semakin tahu kapasitas keilmuan kamu itu seberapa. Dan yang anehnya para Iwan Villa, channel-channel Kristen ini seperti kepanasan. Ramai-ramai menghujat Nania, ramai-ramai menyalahkan Nania. Sedangkan mereka bersikap munafik, hipokrit. Ketika kita ramai-ramai mama kita tidak suka ada orang murtad, mereka, oh itu hak asasi, hak asasi. Ya kalau gitu ya perlakukan hal parameter yang sama. Nania adalah hak asasinya untuk kembali kepada Islam. Mungkin dia ketika dia murtad kemarin, ya dulu murtad mempelajari Kristen, menemukan keanehan-keanehan. Sedangkan dia berpikir, kaum berpikir, dia menemukan kok aneh ya, kembali ke Islam. Ya, walaupun saya tidak mau menanggapi secara berlebihan kembalinya Nania. Cuman saya merasa senang ada yang diselamatkan lagi di dalam rangkuman pelukan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya Sopiatul, Pak Bom Bom juga membuat konten ini, dan seperti juga sama ya, sama dia menyayangkan bla bla bla, walaupun bahasanya agak sedikit sopan, tetapi pada intinya ujung-ujungnya menghujat Islam juga, mengatakan ajaran Islam begini. Para Iwan Villa, hal ini sebenarnya sudah dinas di dalam kitab suci Al-Quran, Quran surat At-Taubah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Cahaya di sini yang dimaksud adalah Islam. Betapa banyak orang-orang yang berkehendak untuk menghancurkan Islam. Betapa banyak seluruh dunia ya, banyak yang memusuhi Islam, tetapi Islam tetap tegar berdiri. Bagaimana fitnah peristiwa 9/11, bagaimana fitnah terhadap Islam, ekstremis, teroris, radikal, tetapi semakin dihujat, semakin difitnah, Muslim terus berkembang. Jadi para Iwan Villa, kebencian yang mereka lakukan memang sudah begitu nyata. Kebencian yang mereka simpan dalam hati saat ini sudah tidak tertahankan, sehingga banyak keluar dari mulut-mulut kotor mereka bagaimana mereka menghujat Islam, memfitnah Islam. Maka para Iwan Villa ya,
Allah menjanjikan kepada kita umatnya bahwa Islam tidak akan pernah bisa hilang. Tetapi para ikhwan fillah, ingat, apakah ada jaminan Islam tidak hilang di bumi Indonesia? Apakah ada jaminan Islam akan terus berjaya di Indonesia? Apakah ada jaminan Islam akan tetap mayoritas di Indonesia? Maka para ikhwan fillah semua, tugas kita lah terus menerus melakukan syiar, terus menerus melawan subhat mereka, terus menerus melakukan perlawanan terhadap fitnah-fitnah mereka dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang anggun, berdiskusi, membantah fitnah-fitnah mereka dalam ranah-ranah diskusi lintas agama. Jika kita yang tidak melakukan, terus siapa lagi? Biarlah para ulama-ulama besar, para ustadz-ustadz kita, para kiai-kiai kita membentengi dari dalam. Kitalah penjaga terluar. Kitalah yang menerima panah-panah menusuk ke dalam hati kita, fitnah-fitnah mereka, merasa sakit hati. Biarlah itu. Ibarat perang, di dalam kancah peperangan, kitalah garis terdepan. Biarlah para ulama kita selamat, dan dengan damai mereka membina keimanan umat-umat Islam di bagian dalam, di bagian internal. Biarlah kita yang di luar ini, yang terjun di dunia debat lintas agama ini, berdiri kokoh di barisan paling depan membantah fitnah dan subhat dari mereka. Itu para ikhwan fillah ya, bagaimana mereka begitu panasnya, kepanasan ketika Nania Idol kembali menjadi muslim. Tampak jelas kebencian-kebencian mereka, tampak jelas kedengkian-kedengkian mereka. Mulut mereka kadang berucap manis, tetapi di hati mereka, di belakang kita, menghujat, memfitnah. Para ikhwan fillah yang budiman, marilah kita, saya tidak bosan-bosan selalu mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan, insya Allah kelak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kontribusi kita, Allah tidak mencatat segala perbuatan kita walaupun sebesar biji zarah pun. Para ikhwan fillah yang saya cintai, sungguh indah sebenarnya perjuangan dalam Islam ini. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan, kita niatkan lillahi ta'ala. Kebencian mereka, hujatan mereka, kita jadikan sebagai pupuk untuk semakin mengokohkan tali ukhuwah Islamiyah kita. Merasa senasib dan sepenanggungan, sakit kita rasakan bersama-sama. Itu para ikhwan fillah ya. Dan kalau kita lakukan apa yang mereka komparasikan dengan mereka lakukan, mereka yang jelas-jelas yang kita pahami berdiri dalam kondisi di kesesatan saja, mereka bisa bersatu padu. Masa kita yang kita yakini berada dalam barisan kebenaran, berdiri dalam yang hak melawan yang batil, kita tidak bisa bersatu padu? Itu para ikhwan fillah, harus bisa saling menguatkan di antara kita, harus bisa saling menjaga di antara kita, harus ada yang saling mensupport di antara kita. Ketikan-ketikan kalian di live chat itu memberi motivasi kepada kita, memberi semangat kepada kita untuk terus tegak dan istiqomah berdiri di jalan dakwah ini. Para ikhwan fillah yang budiman, kalau kita kaji lebih dalam, seperti lagu ya, lagunya Ebit Gade kalau nggak salah ya, kita kaji lebih dalam, selalu ada ibroh, selalu kita mendapatkan ibroh di setiap peristiwa apapun itu. Bagaimana peristiwa ketika mereka semakin gencar menghujat Islam, semakin gencar menfitnah Islam, maka kita dipersatukan oleh perasaan rasa tersakiti yang sama, kita akan semakin erat, Islam akan semakin kuat berukhuwah. Jadi apa yang mereka lakukan ada ibrohnya, biarlah mereka dengan kebenciannya, tetapi kita mengambil ibroh dari situ, kita merasa sakit sepenanggungan, akan semakin kuat ikatan-ikatan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga kelak seperti yang Allah janjikan, maka kelak umat Islam akan mencapai puncak kejayaan kembali, seperti di masa kekhalifahan Harun al-Rasyid, di masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, bagaimana
umat Islam begitu bersatu padu. Para ikhwan fillah, saya sekali lagi mengingatkan 2024 adalah 100 tahun peringatan runtuhnya kekhalifahan terakhir Utsmaniyah. Tetapi semoga 100 tahun itu adalah menjadi tonggak awal kembalinya Islam, berkibarnya kembali panji-panji Islam menguasai dunia dengan peradabannya, dengan rahmatan lil alaminnya. Bagaimana ketika Islam mencapai puncak kejayaan, dunia semua seperti diselumuti rahmatan lil alamin, pengetahuan maju, ilmu pengetahuan maju, peradaban maju. Di masa-masa itu, bagaimana di cerita 1001 malam di Baghdad ketika masa kemasan Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, untuk memberikan sedekah haji, zakat aja sangat sulit karena begitu makmurnya semua masyarakatnya. Bagaimana juga ketika Turki Utsmaniyah menguasai hampir 400 tahun, ya 400 tahun lebih menguasai, ya berkuasa. Bagaimana kekhalifahan Utsmaniyah ini di Turki ini begitu memberikan kedamaian. Bagaimana kekhalifahan Turki Utsmaniyah itu menolong saudaranya Yahudi walaupun berbeda akidah, menolong saudaranya Yahudi dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kaum penyiksa ini, ya penguasa-penguasa lalim yang kita tahu agamanya apa, diselamatkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ketika berhasil menjebol dinding Konstantinopel yang menjadi Istanbul, dibuka pintu Hagia Sophia, puluhan ribu orang ketakutan di dalam. Kenapa mereka ketakutan? Ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih 29 Mei 1453 di belahan bumi yang lain di Eropa, Raja Ferdinand dan Ratu Isabel melakukan sebuah pembunuhan besar-besaran terhadap saudara-saudara muslim kita. Tetapi apa yang dilakukan Muhammad Al-Fatih? Apakah dia dendam dan membunuh semua yang ada di Hagia Sophia? No, Islam bukan seperti itu. Tapi yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Muhammad Al-Fatih adalah, bagi kalian wahai orang-orang Konstantinopel, jika kalian ingin tinggal di sini, keselamatan kalian, harta kalian, rumah kalian dijamin akan dikembalikan kepada kalian sepenuhnya. Jika kalian ingin pindah dari Konstantinopel, maka tentara-tentaraku akan mengawal kamu sampai pintu terjauh, gerbang terjauh dari Konstantinopel, hingga kalian selamat keluar dari Konstantinopel. Inilah Islam, rahmatan lil alamin, tidak mengenal dendam kesumat, tidak melampiaskan dendam kepada semua orang. Mentang-mentang beragama Kristen terus dibantai seperti yang dilakukan Ferdinand dan Ratu Isabel. Tidak, Islam tidak seperti itu para ikhwan fillah. Islam tidak mengeneralisir, yang bersalah itu yang dihukum, tetapi yang tidak bersalah walaupun dia beragama Kristen, wajib kita melindunginya jika mereka butuh perlindungan. Itulah akhlak dari Islam, rahmatan lil alamin, yang dicontohkan oleh Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan kota Konstantinopel. Para ikhwan fillah, terima kasih masih setia di channel Farhan Farluk. Jangan pernah bosan-bosan untuk mendukung channel ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih, saya akhiri dulu konten kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas memberikan ibroh, memberikan manfaat buat kita semuanya. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak nyaman, itu semua berasal dari diri saya pribadi yang dhaif dan fakir ilmu ini. Tetapi jika ada yang bermanfaat, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.